Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Kaker yang beranggotakan Novantoro Dwi Bluyo, Fajar Fernanda, dan Muhammad Wildan Aulia Azra. Oke. Nah, di sini pernah nggak sih kalian merasa kayak butuh bantuan kecil, contohnya seperti pinjam tangga, atau kayak merasa butuh bantuan ke tetangga lah, yang sangat darurat. Nah, tetapi kita malu atau tidak terbiasa dalam berinteraksi antara warga atau tetangga kita. Nah, di sini kami sedang membangun sebuah aplikasi yaitu Local Care, yang masalahnya itu untuk meningkatkan sikap individualis di area perkotaan atau di perumahan. Nah, banyak orang yang butuh bantuan kecil tapi tidak tahu untuk meminta tolong ke siapa. Nah, di sini urgensi penelitian kita. Nah, kenapa sih harus sekarang? Kenapa sih ini penting? Karena sebelum terlambat atau keterlambatan respon bantuan dalam lingkup terkecil, contohnya di lingkup RT atau RW di desa-desa, bisa berdampak fatal. Contohnya di dalam tentang kesehatan yang darurat. Nah, poin-poin yang kita ngambil untuk membangun aplikasi ini untuk memenuhi rasa sungkan, contohnya untuk memenuhi rasa sungkan yang meminta tolong kepada orang secara langsung, kemudian untuk informasi bantuan di grup chat sosial media. Nah, kemudian solusi dan deskripsi aplikasi Local Care ini. Jadi Local Care ini adalah aplikasi mobile berbasis lokasi geotagging yang memungkinkan warga memposting permintaan bantuan. Jadi nanti ketika salah satu warga memakai aplikasi ini atau meminta bantuan, nah nanti otomatis langsung masuk ke pengguna lainnya dalam jarak kurang lebih 500 meter sampai 1 km. Nah, value proportion dari aplikasi ini ada fitur verifikasi warga. Kemudian setiap warga atau pengguna yang sering menolong akan mendapatkan poin, yaitu dapat rating yang paling tinggi. Kemudian ada tombol darurat di bagian panic button. Nanti ada notifikasi yang secara instan ke seluruh tetangga atau pengguna Local Care ini. Oke. Kemudian tujuan dan manfaat dari aplikasi ini, tujuannya membangun kembali ekosistem gotong royong digital di tingkat RT atau RW melalui teknologi mobile, dan manfaatnya untuk berbagi masyarakat secara untuk bantuan darurat, keamanan, perawatan, dan untuk pemantauan dan data real time. Oke, di sini ada kerangka penelitian. Secara dari gambar ini dimulai dari identifikasi masalah, kemudian ada pengumpulan data, analisis dan sistem, kemudian ada pengembangan sistem, pengujian atau testing, dan hasil atau luaran, dan selesai. Oke, di sini ada metode pengumpulan data. Nah, di sini dalam metode pengumpulan data kita melakukan observasi, kemudian kuesioner, dan kita melakukan wawancara dan studi pustaka. Nah, target dari aplikasi ini yaitu di aparatur desa seperti desa-desa atau warga sekitar, warga lokal, dan komunitas yang ada di desa tersebut. Oke, spesifikasi perangkat dari aplikasi ini atau yang kita gunakan. Perangkat keras kita menggunakan laptop Lenovo, prosesor Intel Core i5. Kemudian ada dari RAM kita menggunakan 8 sampai 16 GB, penyimpanan 256 sampai 512 GB. Sistem operasi dari Android kita memakai Android 7.0 atau Poco seri Poco dan iPhone 14. Nah, fitur yang harus wajib ada yaitu
yang pertama GPS untuk lokasi, kamera, dan yang utama koneksi internet. Dari perangkat lunak kita menggunakan Visual Code, sistem operasi Windows 10 atau 11, Android Studio, kemudian bahasa pemrograman Kotlin, Figma, dan Draw.io. Oke, di sini analisis kebutuhan sistem, yaitu satu kebutuhan fungsional, yaitu ada sistem peta atau geotype, from minta bantuan, tombol SOS, punch button, terus verifikasi akun, sistem poin dan rating. Dua kebutuhan non fungsional, yaitu ada kecepatan respon, keamanan data, user experience, UX, ketradisian, availability. Perancangan US chess diagram, yaitu itu ada sistem lokal care, yaitu di aktor pengguna warga itu ada di aktor pengguna warga dan admin, dan aktor admin ketua RT atau RW. Perancangan activity diagram, yaitu activity diagram alur utama aplikasi lokal care, yaitu tetangga menolong tetangga. Ada kelas diagram struktur data local care, yaitu smart village mutual ID. User interface wireframe. Itu ada dash peta interaktif smart village geotime, dan from permintaan bantuan. Nah, lanjutannya ada perencanaan pengujian testing plan. Yang pertama ada metode pengujian. Terus setelah itu ada skenario pengujian utama. Skenario pengujian utama dibagi menjadi autentikasi, fitur geotagging, kemudian ada fitur panic button, setelah itu ada sistem point. Terus yang metode pengujian itu ada dibagi menjadi fokus utama, kemudian tujuan, lanjut selebihnya kelebihan. Perencanaan kelas diagram ada 4 bulan. Yang pertama ada Maret, identifikasi masalah pengumpulan data studi pustaka. Kemudian ada April, menganalisa kebutuhan sistem, perencanaan UML, desain atau UI. Kemudian ada di bulan Mei, pengembangan aplikasi dan implementasi fitur. Kemudian di bulan Juni, yaitu pengujian, revisi, finalisasi, dan persiapan PKM. Lanjut ada rancangan luaran project atau target output. Yang pertama produk siap pakai, kemudian laporan publikasi, yang ketiga partisipasi PKM. Yang pertama itu produk siap pakai dibagi menjadi 2, aplikasi berbasis Android atau iOS, kemudian siap diimplementasikan dalam skala lingkungan. Yang kedua laporan publikasi dibagi menjadi 2, penyusunan artikel ilmiah mengenai efektivitas geotagging, kemudian target jurnal nasional atau seminar nasional teknologi informasi. Yang ketiga penyusunan proposal dan keikutsertaan dalam skema PKM. Oke, mungkin sekian dari kami presentasi yang kami bisa sampaikan. Mungkin jika ada salah kata atau yang kurang dari kami siap atau dengan senang hati menerima saran dan kritik dari audiens atau Bapak Triwidodo untuk mengkritik dan mengasih saran. Sekian dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.